Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat datang kepada sahabat DIH dimanapun Anda berada. Kali ini saat yang membanggakan bagi kami semua di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Karena tadi setelah selesai sesi sidang promosi doktor sahabat kita Emma Septaria, kali ini kita berkesempatan mengundang guru besar Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu Bapak Profesor Dr. Iskandar SHM Hum. Selamat datang di Jambi, Prof. Selamat datang, Ibu Dwi. Mungkin Prof kesini udah berkali-kali ya, Prof ya? Iya, mungkin lebih dari 10 kali ya rasanya. Prof juga menjadi dosen luar biasa di tempat kita udah sejak berdiri ya, Prof ya? Berdiri PDI? Enggak. Mungkin 2017-an atau 2016 lah. Oh, 2016 memulai. Kemarin Prof tiba di Jambi pukul berapa, Prof? Lebih kurang pukul 18, saya tanya, pas maghrib gitu ya. Jalur darat atau jalur udara, Prof? Jalur udara. Ya kan kita kan deket tuh Bengkulu. Kenapa ya. Prof pilih jalur udara? 3 kali menguji terakhir sejak bulan Desember, Januari, Februari, sekarang Maret. Tuh naik udara apa pilihannya. Karena naik darat kondisi jalan tidak memungkinkan untuk sampai di tujuan tepat waktu. Tepat waktu. Karena apa tuh kendalanya, Prof? Kendala pertama, jalan banyak rusak waktu itu. Yang kedua, mungkin penyebab kerusakan ini adalah angkutan batu bara yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Mungkin lebih dari 4.000 konon katanya. Lebih dan ya? itu siang dan malam, ya, dari pagi sampai pagi lagi. Nah, sehingga tidak memungkinkan bagi mobil-mobil pribadi, mobil-mobil travel untuk bisa mobilisasi dengan cepat, dengan baik ya, dan lancar. Nah, ini kan yang menjadi kendala itu. Jadi perbincangan kita tidak jauh-jauh dari situ, Prof. Ya. Jadi itu kan sebenarnya juga diakibatkan oleh eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam. Nah, kali ini kita bersama pakar hukum administrasi negara akan berbincang-bincang terkait hukum lingkungan dan penegakan hukumnya. Baik, Prof, saya minta waktunya untuk berdiskusi terkait penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Nah, kalau menurut pendapat Prof, itu bagaimana sih sejauh ini penegakan hukum lingkungan di Indonesia? Ya, penegakan hukum lingkungan dalam arti luas, bukan hanya sekedar menerapkan sanksi represif atau pemberian sanksi secara represif, ya. Tapi jauh lebih penting adalah penegakan hukum secara preventif. Artinya di sini diupayakan bagaimana mencegah jangan sampai terjadi perbuatan melanggar hukum. Nah, dalam praktek ternyata dalam penegakan hukum itu melulu hanya dilihat dari sisi penerapan sanksi, dan itu juga menjadi dilema sendiri. Kenapa ada pertentangan kepentingan di sana? Satu sisi ada kepentingan ekonomi yang lebih dominan, kepentingan politik mungkin kepentingan, maksudnya paling tidak orang-orang pelaku politik lah yang punya kepentingan. Lalu kepentingan hukum itu sendiri. Nah, seringkali kepentingan hukum dikesampingkan gitu ya. Bahkan yang sering kita lihat, politik justru yang mengatur hukum sekarang, jadi bukan hukum yang suruh-suruh mengatur aktivitas politik. Nah, penegakan hukum yang demikian saya kira tidak akan membuat pengelolaan sumber daya alam itu makin lebih baik, karena di sana ada terjadi perbedaan kepentingan. Nah, saya kira ke depan harus disamakan dulu persepsi ya, bahwa urgensi dari sebuah sumber daya alam yang kita kelola ini adalah untuk kepentingan kemaslahatan bangsa ini dan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini tentu menyangkut bagaimana tata cara pengelola potensi-potensi sumber daya alam tadi. Kalau kita mengelolanya semau kita atau aji mumpung, saya kira yang kita dapatkan adalah kehancuran dan malapetaka gitu ya. Malapetaka yang akan terjadi, dan ini kita kasihan dengan nasib anak generasi ke depan, nasib anak cucu kita tidak akan bisa menikmati kekayaan kita, sumber daya alam kita, lingkungan kita dengan lebih baik. Gitu, jadi memang di tengah potensi besar yang dimiliki Indonesia dari segala sumber daya alam. Nah, itu juga memang sebenarnya amanat konstitusi ya, Prof ya, untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, memberikan keadilan bagi warga negara terkait dengan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya itu. Nah, bagaimana terkait konsep keadilan restoratif, Prof, dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini? Saya kira
kita harus mengedepankan kepentingan bersama sini ya. Jadi nggak bisa kita mengalahkan satu kepentingan untuk demi kepentingan yang lainnya yang menurut saya tidak membawa kebaikan bagi bersama. Karena pendiri negara ini saya yakin berkeinginan sama dengan keinginan rakyat pada umumnya itu membawa keadilan yang memang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah, manakala telah terjadi sebuah pelanggaran hukum, saya kira pilihannya harus tegas ya. Nggak ada pilihan, ini, iya gitu. Bersama, nah, kalian kepentingan bersamanya tadi, bersama siapa? Iya, kalian restoran tadi kesannya justru ada keberpihakan kepada pihak tertentu, yang justru pihak tertentu menurut saya tidak perlu diberpihaki gitu. Kenapa? Karena mereka memang posisi yang kuat gitu ya. Yang justru keadilan tadi lebih diarahkan kepada dalam arti umum adalah untuk kepentingan bangsa ini ya, sebagaimana amanah konstitusi pembukaan dan nilai-nilai Pancasila. Jangan karena kita melihat sebuah kepentingan tertentu dan karena sekarang sedang berkuasa lantas kita bisa menyampingkan hal-hal yang seharusnya diprioritaskan, diutamakan gitu. Iya. Nah, makanya saya katakan tadi penegakan hukum tuh yang preventif jauh lebih penting ya. Kenapa penting? Kita menerapkan sistem perizinan yang salah satu instrumen yang bisa digunakan sebagai penegakan hukum preventif tadi, itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan justru kita, pejabat kita atau penguasa kita justru berjualan izin gitu ya. Jualan izin untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini jadi pelanggaran administratif tadi. Nah, kalau penerapan hukum seperti itu, pencegahan tidak akan mungkin bisa dilakukan. Pengawasan nggak mungkin bisa dilakukan. Jadi, mengeluarkan value entrepreneurship justru pada semangat untuk memberikan izin-izin eksploitasi sumber daya alam, bukan untuk bagaimana memanfaatkan itu dengan nilai-nilai entrepreneurship ya. Jadi memang kita bermasalah sahabat DIH terkait pengelolaan ini, mungkin karena kita terlalu kaya. Indonesia ini terlalu negara yang memang dari dahulu itu kalau kita dengar-dengar dari lagu-lagu lama Kus itu plus, memang Kus plus ya Prof ya. Kolam susu ya Prof ya. Kita kayu memang jadi tanaman. Kayu ditanam jadi tanaman. Kayu dilempar jadi tanaman. Jadi tanaman. Nah, jadi sehingga dengan ada gium seperti itu, kita itu juga terlena bagaimana mengurus sumber daya alam ini dengan baik dan benar. Nah, akibat-akibat dari pengelolaan yang mungkin dapat dibilang salah atau tidak tepat itu kan banyak terjadi, illegal logging, kemudian juga kita keanekaragaman hayati kita atau biodiversity kita juga semakin menurun, pencemaran air, udara, tanah itu juga kan menjadi persoalan bagi kita dan generasi yang akan datang. Nah, hukum lingkungan ini kan memang sangat luas ya Prof ya. Banyak instrumen hukum yang melatar belakangi untuk menegakkan hukum lingkungan itu sendiri. Nah, apakah terjadi overlapping di tingkat peraturan perundang-undangan menurut Prof? Saya kira bukan overlapping. Justru kalau overlapping bisa saja dia sejalan tapi tetap mengatur hal yang sama. Tapi justru saya lihat pertentangan yang terjadi itu ya. Justru pertentangan ya Prof ya. Jadi suasana kebatinan Undang-Undang 1 dengan suasana kebatinan Undang-Undang lain sering nggak nyambung. Tidak ada chemistry ya. Terlebih lagi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja itu memporak-porandakan sistem hukum yang sudah ada selama ini. Ya, saya bukan a priori terhadap ketentuan itu ya, atau juga sekarang masih debatable juga sah atau tidak atau berlaku atau tidak sekarang kan. Tapi kenapa saya katakan demikian? Undang-Undang Cipta Kerja sudah dicabut dengan Perpu seharusnya di masa persidangan pertama kemarin harus diparipurnakan, ternyata tidak. Nah, berarti kalau sudah tidak diparipurnakan di masa sidang pertama berarti dianggap tidak diterima atau ditolak oleh DPR gitu kan. Oleh kita nggak punya kekuatan berlaku dong kalau gitu. Nah, bagaimana nasib dari beberapa norma hukum perundang sektoral yang sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, termasuk peraturan pemerintah pelaksanaannya. Nah, ini jadi justru saya lihat bukan overlapping, tapi spiritnya itu justru di awal sudah tidak sama sudah ya Prof. Pas gitu. Nah, yang kedua mungkin kebijakan dari itu adalah terkait dengan kemudahan berusaha. Saya juga bukan a priori dengan prinsip itu, tetapi jangan sampai kemudahan berusaha justru menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait dengan masalah lingkungan hidup tadi ya. Begitu mudahnya orang atau diberi pasang karpet merah bagi setiap pelaku usaha untuk itu, silakan, tapi justru mengabaikan norma-norma lingkungan,
kearifan-kearifan lokal ya. Itu menjadi hancur karena itu. Balik ke tadi ya Prof ya, ke perizinan ya. Iya. Di satu sisi dipermudah, tapi di sisi lain juga menyebabkan menyebabkan kemudahan itu menjadikan yang berkuasa makin berkuasa, yang kapitalnya kuat makin kuat, yang lemah itu seperti lagu Rhoma Irama. Jadi keberadaan sumber daya alam kita justru tidak memberi manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Padahal itu amanah konstitusi loh gitu. Jadi ini terakhir Prof, apa sih yang Prof idam-idamkan keinginan yang kalau kita bicara dari dalam ilmu hukum ius constituendumnya terkait dengan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia ini supaya kita bisa mendekati kesejahteraan yang sebenarnya, Prof. Iya, saya kira perlu komitmen bersama bahwa kita harus memiliki rasa tanggung jawab berkelanjutan bangsa ini. Ya. Jangan memanfaatkan kekuasaan aji mumpung ya, aji mumpung. Karena kekuasaan itu kan tidak lama, 5 tahunan. Sebenarnya kalau dia bisa lebih arif dan bijak dalam memimpin selama 5 tahun itu, saya kira dari generasi ke generasi itu bisa dijamin keberlangsungannya, bisa dijamin kesejahteraannya. Karena kita ini negara kaya, tadi disampaikan, dari Sabang sampai Merauke, potensi kekayaan alam kita luar biasa banyaknya. Cuma kalau diurus dengan tidak baik, hanya bisa mencukupi keperluan untuk kepentingan segelintir orang. Nah, sementara kepentingan kebutuhan yang lain tuh tidak akan bisa terakomodasi. Seperti kata Mahatma Gandhi ya. Jadi alam semesta ini cukup untuk menghidupi 5 miliar manusia atau 7 miliar manusia kalau dikelola dengan baik, bukan oleh manusia yang serakah. Tapi kalau dikelola oleh manusia yang serakah, nggak cukup hanya untuk kepentingan satu orang. Karena tidak akan pernah dia merasa puas. Ada dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 3 dan seterusnya. Ada gunung emas 1 mau gunung emas 2 dan seterusnya. Dan akibatnya ya, tentu kehancuran ya. Yang kedua, pengelolaan ini harus oleh orang-orang yang tepat, mempunyai kualifikasi yang baik, yang pas ya. Artinya the right man on the right place. Ya, pemahaman terhadap hukum itu jadi penting. Nah, seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak paham hukum terus jadi pemimpin, saya khawatir gitu, dia akan nabrak-nabrak aturan itu, atau hukum nggak dianggap penting gitu ya. Saya sedikit, Prof, kalau gitu kalau jadi pemimpin harus orang hukum ya, Prof? Nggak juga sih, cuman dia harus paham hukum. Iya, harus paham hukum, benar. Makanya kita tidak harus sarjana hukum. Nah, jadi podcast ini salah satunya bertujuan untuk itu, Prof. Jadi mengedukasi hukum ke semua kalangan ya. Jangan insinyur berhenti di insinyur. Insinyur yang paham hukum, teknik yang paham hukum, katanya begitu. Sehingga dia tahu bagaimana dia harus mengambil sebuah kebijakan lalu memutuskan. Dan itu tentu ada implikasi. Yang kita harapkan implikasinya tentu yang benar, yang baik gitu ya. Tapi kalau dia nggak paham atau bahkan mau nabrak-nabrak, khawatir kita, rusak kita dibuatnya gitu ya. Saya memperoleh kebijaksanaan nih dari cara Prof memberikan pemaparan. Jadi memang hukum itu penting. Memang kita saja dilahirkan ke dunia ini sudah dengan hukum ya, Prof ya, hukum Tuhan. Jadi sangat berharga sekali waktu yang sedikit Prof ini, karena sebentar lagi Prof harus sudah ada di Bandara Sultan Taha, kembali pulang ke Bengkulu. Sayang sekali Prof ya tidak bisa menikmati perjalanan darat lagi, tapi itu sementara Prof. Menjelang ini baik. Prof, demikian perbincangan singkat kita di hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Prof sehat selalu. Amin. Katakanlah apa yang perlu dikatakan dan bicarakanlah dengan dasar yang benar. Demikian perbincangan kita di podcast PDIH. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.